Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, Bu. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Boleh, silakan duduk. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sebelumnya maaf banget nih untuk ini kita di lantai. Gak apa-apa, Bu. Aman aja kok, Bu. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Boleh, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Nisa. Iya, nama saya Nafla, Bu. Biasanya dipanggil apa nih? Bisa Naf atau La. Nafla aja Ya, ya, Nafla kali aja ya, boleh. lebih enak kali ya. Ya, Bu. Tadi dari mana Nafla? Tadi sih habis ini, Bu, dari gedung 4. Oh, dari Kan kebetulan hari ini ada ini, Bu, mata kuliah dari pagi sampai siang. Jadinya tadi habis dari mata kuliah selesai langsung sini. Langsung kesini, berarti capek banget ya. Lumayan, Bu. Naik tangganya sih, Bu, capek. Iya, lumayan tuh, lantai 4 kan ini. Iya, betul, Bu. Banget. Dia tadi tuh pelajaran apa? Mata kuliah apa kalau boleh tahu? Jadi abis ini sih, Bu, DKBR, DKBR. diagnosis ya, diagnosis kesulitan belajar, Sama sama KWH, aplikasi kewirausahaan. ya lumayan ya. Iya, Bu, Dari betul. pagi berarti ya? Dari pagi, Bu, abis ngitung-ngitung lagi lumayan. Ada ini. Lumayan ya, Insya Allah. Terima kasih sebelumnya udah mau menyempatkan waktunya untuk datang pada fasilitas kali ini. Iya, Bu. Jadi sebelumnya apa kamu pernah melakukan konseling? Buat konsensi belum pernah ya, Bu, ini pertama kali saya ngelakuin konseling. Oke, jadi ini baru pertama kali ya kamu ngelakuin konseling. Jadi nanti Ibu mau jelasin sedikit mungkin ya. Jadi konseling kita hari ini santai aja, relax aja. Jadi kayak kita ngobrol santai aja. Kamu bisa mengeluarkan apa yang kamu rasakan, kemudian apa yang mengganggu pikiran kamu. Nah, kamu di sini gak usah takut nih, gak usah takut cerita kamu bakal disebar ke dosen-dosen yang lain atau teman-teman yang lain. Enggak ya, jadi ini rahasia kita aja. Oke, Bu, siap, Bu, siap. Jadi kamu gak usah takut. Kemudian Ibu juga berharap nih dalam proses ini kamu bisa terbuka untuk menceritakan apa yang kamu ingin sampaikan, apa yang mengganggu pikiran kamu, apa yang mengganggu perasaan kamu. Jadi kamu juga nanti jangan takut dihakimi di sini. Ibu berharap kamu bisa sedikit lebih tenang gitu di sini. Nanti Ibu harap kita bisa mencari jalan gitu terhadap masalah yang jalan sama-sama untuk menyelesaikan, untuk membuat rencana gitu. Apa yang menjadi masalah yang kamu rasakan saat ini? Iya, Bu. Boleh, Bu. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa yang membuat kamu untuk daftar ke UPBK? Sebenarnya saya kan udah cukup tahu lama ya, Bu, tentang UPBK. Cuma kan karena saya juga kan mahasiswa gitu di sini, takutnya dosen yang saya curhatin atau yang kayak saya konseling itu, saya konseling sama dia, mereka tuh curhatin ke yang lain atau ke teman-teman saya, kan otomatis kenal juga kan, Bu, sama teman-teman saya. Jadi saya tuh baru berani, Bu, sekarang, karena yang saya tahu sudah dijelasin kalau misalnya UPBK kan dikit gitu ya, Bu, rahasia apa yang saya sampaikannya juga. Jadi saya baru berani sekarang sih, Bu, buat kesini, karena saya juga akhir-akhirnya lagi pusing aja, Bu, sama bingung sama diri sendiri. Kalau boleh tahu apa sih yang mengganggu pikiran kamu sampai kamu merasa pusing akhir-akhir ini? Jadi sebenarnya kan saya sekarang semester 6 ya, Bu, tugas-tugas juga lumayan, Bu, kayak presentasi, terus makalah, belum lagi kayak praktek-praktik harus ke sekolah-sekolah gitu kan, Bu. Nah, tapi tuh kadang deadline-nya juga kan mepet-mepet banget ya, Bu. Nah, saya bukan yang ngerjain itu malah nunda-nunda, Bu. Saya tuh jadi bingung gitu ya, Bu. Kadang kan kalau deadline-nya udah kayak misal besok saya baru ngerjain tuh malamnya otomatis saya begadang, nggak tidur. Terus saya jadi ngerjainnya ya udah full kayak ke maksimal aja, padahal tuh saya tahu kan kayak saya bisa buat lebih maksimal ngerjain tugasnya. Nah, saya nggak ngerjain maksimal karena kan saya kayak gitu. Nah, terus juga kadang saya suka ke distract kalau misalnya ada notif nih lagi belajar, bukan notif dulu gitu. Kalau nggak, kalau lagi belajar lagi ada update webtoon nih, Bu, kan suka ada notifnya tuh. Saya baca dulu webtoonnya, kadang kayak baca webtoon tuh sampai tengah malam. Terus juga kayak
udah nggak ada waktu lagi buat ngerjain tugas. Sekarang kan habis baca webtoon kelar, ngantuk gitu dulu lah, besok lagi aja, besok lagi. Akhirnya pas otomatis deadline lama tapi ditunda-tunda kan saya jadi bingung ya Bu, kayak udah deadline tapi saya belum kerjain gitu. Jadi saya pusing sendiri, kadang kayak udah ngomel ataupun kayak bingung aja gitu gimana diri saya kayak gini terus gitu, Bu. Jadi kamu ngerasa marah gitu ya sama diri sendiri. Iya. Karena itu tadi kedisiplinan tadi. Betul, Bu. Kalau ibu boleh tahu, biasanya apa sih yang membuat kamu merasa kok apa yang kamu sesali gitu setelah kamu menunda-nunda gitu dengan membaca webtoon? Nah kalau sekali sih ya Bu, kayak waktu aku ya terbuang-buang aja Bu, misalkan lagi maksimal buat bikin tugas. Terus juga kadang kalau pagi kan otomatis ke kampus ya Bu, karena aku jalannya cukup jauh juga, makan aku di jalan. Terus kadang belum tidur kan, karena ada lainnya besok nih ke kampus lagi, belum tidur, di kelas nggak fokus, ngantuk. Terus juga tugas nggak maksimal, jadi kayak saya tuh sempat turun Bu, gara-gara ini otomatis kita kan nanti bakal turun juga kan, saya takut ya Bu. Jadi kayak gitulah Bu, jadi kayak suka aja sama diri sendiri. Kamu merasa kesel, sebelumnya terima kasih kamu udah mau terbuka untuk menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Nih, kalau ibu boleh tahu, apa sih yang ingin kamu capai gitu dalam konseling kali ini? Yang ingin saya capai ya Bu, yang saya capai sih kayak mungkin saya bisa jadi paham diri saya sendiri satu, terus juga kayak pengen aja gitu tahu solusi atau arahnya gimana sih ini buat diri saya sendiri gitu, biar kita mau kayak gini terus jadinya kayak begitu deh Bu, saya juga bingung sendiri jadinya kan. Jadi kamu sebelum ini ya karena keisek kemudian jadi kamu tadinya kamu nggak mau tuh nunda-nunda tugas, tapi karena nggak tahu kenapa ya kok seru banget nonton webtoon, baca webtoon, kemudian tadi satu episode seru kebablasan sampai tengah malam. Nah sebelumnya kamu ada gak sih langkah-langkah gitu yang kamu lakuin untuk tidak ke distract gitu untuk membaca webtoon atau melihat sosial media yang lain? Sebenarnya kayak saya udah pernah nyoba kayak jauhin HP, tapi kan sekarang kan bisa mainnya online ya Bu, apa-apa kan di HP, tugas di HP, terus catatan semua di HP. Ya jadi cara saya ke distract itu kadang tetap aja gitu ke distract, apalagi kan notif kayak chat ini yuk gitu dari teman. Terus kayak udah deh baca chat dulu orang 5 menit juga kan, saya udah buat janji kan ke diri saya gak apa-apa 5 menit baca chat, atau gak apa-apa 5 menit baca webtoon gitu Bu, gak apa-apa. Tapi kayak ujung-ujungnya saya gak berhasil buat misalnya kayak ya kayak gitulah buat ngatur waktu saya yang buat belajar. Nah akhirnya ujung-ujungnya ya balik lagi Bu, saya ngerjain tugasnya, saya jadi mepet terus ngerjain deadline tugas itu, kayak ya Allah ini gimana ya gitu. Jadi saya bingung sendiri, tapi berarti usaha saya ngelakuin tuh belum berhasil aja Bu buat tujuan saya. Tadi ibu ngeliat kamu sempet ketawa karena ngerasa kesel gitu sama diri sendiri. Iya, kamu pengennya nggak mau kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa ya. Emang kan kayak apa yang kita rencanain kadang suka di luar rencana kita. Contohnya tadi nih. Tapi ibu senang banget kamu bisa terbuka. Kamu juga tahu nih kalau itu tuh sebenarnya kurang baik, jadi menghambat tugas-tugas kamu, terus kemudian mepet deadline sampai kamu bergadang. Terus ibu mau tahu ada gak sih langkah-langkah yang ingin kamu lakukan gitu ke depannya biar kamu tuh nggak ke distract, atau ada apa gitu langkah yang kamu ingin lakukan untuk mengatasi masalah ini? Langkah cara saya gitu ya Bu? Iya, caranya mungkin sih cara saya yang pertama, satu saya harus buat to-do list gitu loh Bu, kayak tugas saya kan tugas saya cukup banyak pada semester 6 ini, karena kan udah semester akhir juga ya Bu, menuju semester akhir, bentar lagi skripsi, tugas-tugasnya juga makin banyak otomatis. Jadi kayak satu bikin to-do list hari ini kayak mau ngapain, terus pastikan kalau dikasih tugas udah ada deadline-nya kan Bu. Jadi ya itu kayak saya mau ini deadline-nya sama tugasnya kita buat list dulu. Yang kedua coba buat ngerjain si webtoon, karena kan webtoon salah satu utama saya buat jadi males nugas gitu kan, bener-bener nugas. Jadi saya umpetin tuh webtoon, kalau enggak kayak saya hapus, nanti kalau misalnya saya mau baca baru saya ini lagi dulu. Terus habis itu kayak notifikasi juga saya kalau bisa kayak mode fokus dulu lah Bu, kayak biar saya enggak ganggu lah ya ibaratnya gitu.
Jadi saya usahain mungkin kedepannya kayak bikin to-do list, hari ini harus apa, terus saya checklist kalau emang udah, jadi kayak satu hari tuh produktif tuh, nggak yang baca webtoon dari pagi sampai malam, baca webtoon dari pagi sampai malam gitu terus, jadi nunda terus bu. Kan itu Akhirnya sebab tugasnya itu ya terteter. Nah menurut kamu tadi kan yang kamu udah bilang tuh kayak membuat to-do list, kemudian apa dulu yang mau kamu kerjakan, yang detailnya yang mepet dulu kali ya yang kamu kerjain. Terus kamu juga mau menghapus atau menghindari dulu gitu notifikasinya. Nah dari situ menurut kamu apakah itu cukup realistis? Menurut saya realistis ya bu. Kalau misalnya saya benar-benar bikin keputusan udah nggak mau bisa lagi, otomatis kan terus satu hiburan saya gitu ya bu. Apalagi kayak semester 6 ini lagi benar-benar pusing, crowded banget gitu sama tugas-tugasnya, udah nggak ada waktu buat keluar atau pergi jalan-jalan sama temen gitu, karena emang lagi pada sibuk juga kayak gitu bu. Jadi kalau misalnya buat mutusin buat udah nggak mau baca webtoon lagi lah, otomatis kayak kebahagiaan saya juga agak hilang gitu bu. Jadinya kayak nggak ada buat tempat istirahat lah gitu lah. Terus akhirnya jadi kalau misalnya saya buat hapus sementara, terus habis itu kalau misalnya ada waktu luang baca kan otomatis itu masih Bisa ada ya juga. masih ada kebahagiaan dari walaupun tugas-tugasnya banyak gitu lah ya bu. Kayak gitu bu. Jadi menurut saya itu cukup realistis untuk keadaan saya saat ini. Masya Allah, menurut ibu itu tuh cukup banget ya, cukup bagus apa yang kamu telah rencanakan tadi, sangat realistis. Kan tadi kamu udah membuat nih rencana yang realistis. Nah kemudian ibu juga mau tahu nih, ada gak sih batasan yang ingin kamu lakukan? Batasan yang saya lakukan ya kayak tadi ya bu, yang batasin antara waktu saya baca webtoon sama waktu saya belajar gitu. Apalagi belajarnya bukan sekedar belajar, tapi kan dia ada tenggat gitu ya buat tenggat tugasnya. Jadi kayak ya udah harus dibagi nih. Jadi waktu baca webtoon, ini waktu baca materi ataupun ujian tugas ataupun yang lainnya lah. Pokoknya jadi lebih produktif aja sih bu buat batasan-batasannya. Nah tadi dari yang kamu sampaikan kayak kamu membuat to-do list dulu, kemudian kamu memiliki batasan kayak kamu mau mengerjakan tugas dulu, kemudian ada waktunya juga untuk membaca webtoon atau melihat medsos yang lain. Nah dari situ skala dari 1 sampai 10 berapa kamu yakin untuk menjalankan apa yang kamu rencanakan tadi? 9 bu. Wah cukup besar ya. Iya. Boleh tahu alasannya mungkin? Alasannya ya kan karena saya pengen berubah ya. Bisa udah pusing nih bu, kayak mepet deadline tapi tugasnya belum ada yang kelar kan. Kayak saya harus begadang, saya harus kayak nyari. Biasanya kan tugas semester 6 berkaitan dengan jurnal, 10 jurnal, 20 jurnal, baca gitu ya bu. Cuma kalau misalnya dikerjain dalam 1 hari, dalam semalam kan kayak SKS kebut semalam ya bu ya. Ya Allah stres banget. Cuma karena kebiasaan saya nunda, terus saya baca webtoon kayak distract scroll mulu, jadinya kan jadi tetap aja nggak berlaku. Jadi kan dengan yang tadi sudah planningin sama ibu, rencana yang saya sudah buat juga, saya buat to-do list dan lain sebagainya, saya jadi semakin yakin kalau misalnya saya bisa nih buat ini berhasil ke depannya berubah dengan lebih produktif agar ya deadline tugas saya kekejar semua gitu. Masya Allah keren banget apa yang kamu tadi udah mau rencanakan, terus kamu juga udah semangat banget nih untuk berkomitmen, udah mau berubah banget ya untuk menjadi manajemen yang bagus, manajemen waktu yang bagus. Kemudian ibu juga terima kasih banyak gitu kepada kamu mau berubah gitu, udah mau menceritakannya, untuk udah mau terbuka untuk menyampaikan apa yang kamu pikirkan, rasakan, sampai kamu membuat komitmen, langkah-langkah apa yang ingin kamu lakukan dengan super keren banget. Jadi ibu memahami dan menghargai banget apa yang telah kamu tadi komitmen yang kamu tadi sampaikan ya bu. Kemudian ibu juga ingin menyampaikan bahwa perubahan itu nggak harus berubah drastis. Yang penting kamu mencoba sedikit demi sedikit untuk berubah. Yang penting kamu selalu konsisten untuk berubahnya gitu. Jadi apa ada lagi gak yang ingin kamu sampaikan? Cukup sih bu, karena kan yang saya lagi dengar akhir-akhir ini ya emang tentang deadline tugas, terus juga perilaku diri saya sendiri yang kayak nunda-nunda gitu kan ya bu, gara-gara si webtoon, gara-gara media sosial lainnya kayak scroll. Jadi ya itu sih keresahan saya akhir-akhir ini aja. Terus
kayak makasih juga ibu udah mau dengerin, padahal kan ini masalahnya cukup sepele, bukan kayak cuma ya manajemen waktu saya aja yang kurang baik, tapi kayak kalau saya cerita ke orang baik, orang lain juga kayak ngertiin saya itu kayak apaan sih cuma gitu doang, lu pusing banget gitu, pasti kayak gitu kan Bu. Tapi Ibu udah menerima saya dengan senang hati. Jadi sebenarnya nggak ada kok masalah yang sepele atau gimana. Yang penting kalau misalnya itu benar-benar mengganggu kamu, itu bukan masalah yang sepele. Semua masalah itu sama dan harus diselesaikan agar tidak menumpuk gitu kan. Kalau misalnya nanti menumpuk kan kamu bisa stres gitu ya, kalau nggak disampaikan, dicerita, nanti itu bisa stres. Nah, ibu senang banget kamu bisa menyampaikan. Enggak kok, nggak sepele. Jadi kamu nggak usah merasa cuma gini doang kok masalahnya, enggak kok, sama aja ya, semua masalah itu sama harus diselesaikan. Karena kalau misalnya nggak diselesaikan tadi itu nanti kamu bisa stres. Kemudian ibu juga berterima kasih atas yang tadi apa yang kamu sampaikan tadi. Kemudian ibu ingin mungkin sedikit merangkum apa yang kamu telah sampaikan. Jadi kamu tuh ingin menjadi mahasiswa yang bisa mengatur waktu, bisa manajemen waktu, kemudian bisa membatasi apa yang hobi kamu sendiri dengan membaca kayak gitu. Nah dari situ kamu baca webtoon, melihat sosial media lain. Dari situ kamu merasa capek, kamu merasa stres karena kamu juga merasa kayak dikejar-kejar gitu ya waktunya. Nah dari situ kamu ingin berubah dengan cara membuat jadwal, dengan melakukan to-do list dulu apa yang ingin kamu lakukan terlebih dahulu. Kemudian kamu juga ingin membatasi sosial media, webtoon juga, kayak membatasi waktunya belajar kapan, waktunya membaca webtoon atau melihat sosial media yang lain kapan. Menurut ibu itu sudah sangat luar biasa, kamu memiliki komitmen untuk melakukan hal tersebut. Tapi ibu juga ingin berpesan, nah kalau misalnya untuk melakukan hal ini kamu tidak harus melakukan langsung drastis gitu, coba aja pelan-pelan dulu. Yang penting kamu konsisten bisa menjalaninya. Nah sebelumnya mungkin kita ada pertemuan berapa untuk melakukan konseling selanjutnya mengenai perubahan kamu ke depannya? Mungkin 2 bulan ke depan sih ya Bu, karena kan kebetulan ini udah mau akhir-akhir semester 6, paling tinggal UAS aja Bu. Tugas-tugas juga alhamdulillah sih kekejar semua untuk semester ini. Cuma kan pasti nanti semester 7 agak lebih bingung ya Bu, karena katanya ada PPL ya PPL, dan juga katanya sih kemarin dikasih tahu dosen harus ngisi form buat sempro. Pasti kan itu jadi lebih berat juga. Mungkin kan 2 bulan ke depan dari udah libur, udah kayak menentuin bahasa sempro dan lain-lainnya. Kalau misalnya saya masih nunda, mungkin saya akan cerita lagi nih ke ibu saya masih gini. Tapi kalau misalnya enggak juga saya bakal kesini lagi buat bilang, oh iya Bu, saya udah bisa buat nyalain komitmen kita nih gitu. Jadi mungkin itu sih Bu, 2 bulan ke depan nanti saya akan berjanji lagi untuk pertemuan sama ibu. Oke, boleh. Jadi nanti Nafla bisa nih daftar lagi aja di Google Form UPBK. Nanti kita cocokkan nih waktunya kapan untuk melakukan sesi lanjutannya. Mungkin di 2 bulan ke depan ya kali ya. Ya. Oke, jadi semoga kuliahnya lancar. Terus sebentar lagi kan mau UAS ya. Iya, Bu. Aduh, lagi stres ya itu. Betul lagi Bu. Nah, mungkin dari situ ya bisa mengubah tuh cara belajarnya, ngerjain tugas-tugasnya yang belum selesai mungkin, atau merangkum gitu ya, merangkum tugas-tugas materi untuk UAS. Nah dari situ kamu bisa mencoba, mungkin dari situ bisa coba sedikit-sedikit agar kita bisa. Siap Bu. Mungkin dengerin cerita saya, kayak buat diri saya juga habis konseling, emang diri saya gitu yang salah Bu, maksudnya bukan nyalahin diri, tapi kayak saya tahu lah kalau diri saya kayak gini, jadi lebih menyadari diri saya itu kayak gimana. Terus juga bisa buat list abis ini Bu, langsung saya buat list buat UAS gitu dan jadwal-jadwal lainnya gitu Bu. Jadi saya jadi lebih tahu aja sih arahnya kemana habis konseling dari sini, dan menyadari diri saya itu emang benar-benar tugasnya gitu Bu. Mungkin itu ya Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk hari ini udah dengerin cerita saya, dan mungkin saya akan pamit langsung setelah ini karena ada mau rekam juga. Mau rekam juga. Iya. Oke,
semoga dilancarin dalam segalanya, kemudian dipermudah untuk semester berikutnya atau UAS nanti, semoga dipermudah ya. Amin, Bu. Terima kasih juga udah Amin, Bu. menyampaikan apa yang kamu rasakan ke PWK ini. Ibu senang banget nih ngedengar apa yang kamu sampaikan. Kamu juga hebat banget udah membuat rencana yang langkah-langkah rencana yang ingin kamu lakukan ke depannya yang keren banget gitu. Iya, Semoga Bu. bisa selalu konsisten ya. Amin Bu, makasih banyak ya Bu. Izin pamit juga langsung Bu. Ya Bu, makasih ya Bu.